Masyarakat yang sakit. Masyarakat yang sakit. Apa saja kata-kata buruk yang tidak diterima oleh atlet kita? Azizul Hasni, Nur Dabita Sabri, dan ramai lagi yang menerima nasib yang sama. Jika netizen kecewa dengan prestasi atlet negara, mereka sendiri tentulah jauh lebih kecewa kerana sudah mencuba untuk melakukan yang terbaik apabila dibawa terbang jauh beribu kilometer dari tanah air. Berhentilah menjadi masyarakat yang sakit. Berhentilah menjadi masyarakat yang sakit dengan menormalisasikan dan menyuburkan budaya buli ini. Malangnya keadaan tidak begitu. Malah seperti tidak ada sesiapa pun yang tertinggal untuk dibuli oleh rakyat Malaysia. Atlet negara sendiri dibuli, atlet negara lain dibuli, Presiden Majlis Olimpik Malaysia dibuli, Menteri Belia dan Sukan juga dibuli. Sikap pembuli inilah yang akhirnya menjadi kebanggaan dan pingat emas pertama kita. Sikap pembuli inilah yang akhirnya menjadi kebanggaan dan pingat emas pertama kita. Itulah cuplikan dari artikel yang ditulis oleh Nur Hadi Muhammad, berjudul Pingat Emas yang Kita Menang. Artikel itu dimuat di media Malaysia Kini, pada tanggal 17 Agustus 2024. Sang penulis tampaknya menyindir keras sikap masyarakat Malaysia, yang menurut dia sedang sakit. Nur Hadi menganggap masyarakat Malaysia telah menjadi juara dunia dan mendapat medali emas. Tapi medali emas yang diperoleh bukanlah medali dari ajang Olimpiade Paris, melainkan medali juara dunia sebagai tukang buli. Jadi, menurut penulis, medali emas pertama sudah didapat oleh Malaysia, yakni sebagai juara dunia dalam urusan membuli atau menyalahkan sekaligus menyerang siapapun. Itulah pendapat penulis. Nah, marilah kita renungkan, benarkah masyarakat Malaysia telah menjadi masyarakat yang sakit? Benarkah masyarakat Malaysia telah terganggu jiwanya, atau terganggu mental mereka atau kepribadian mereka? Dalam banyak hal, kami pun mengamati hal yang sama, terutama masyarakat Melayu di negeri kasino tersebut. Mereka tampak bingung mencari identitas dan kebanggaan, sehingga jiwa mereka seperti tidak pernah tenang. Lalu sebagai kompensasi, mereka suka merendahkan orang lain. Karena tidak punya mental yang kuat dan tak punya kepribadian yang utuh, mereka kemudian suka merendahkan orang lain atau bersikap sombong. Itu adalah bentuk kompensasi untuk menutupi kelemahan mereka. Dan orang Indonesia sudah terlalu kenyang dihina oleh Melayu Malaysia, hanya gara-gara banyak pekerja kita yang mencari rezeki di Malaysia. Dan kini, orang Bangladesh juga jadi sasaran mereka. Orang Bangla menjadi bahan olok-olok mereka. Sikap tersebut amat aneh, dan seolah-olah kaum Melayu negeri kasino menjadi kaum yang paling mulia di muka bumi ini. Padahal, orang Bangladesh amat rajin bekerja. Jangan lupa pula, pemimpin sementara Bangladesh sekarang adalah Muhammad Yunus, pemenang hadiah Nobel. Pertanyaannya, apakah kaum Melayu Malaysia punya tokoh sekaliber Yunus yang memenangkan Nobel? Atau adakah kaum Melayu negeri kasino punya tokoh secerdas B.J. Habibie dari Indonesia? Masalah kaum Melayu Malaysia, menurut kami, mereka hidup dalam ilusi atau mimpi, dan tak berani menjadi diri mereka sendiri, atau bersikap apa adanya. Akibatnya, mereka terkesan aneh dan tidak konsisten dalam banyak hal. Contohnya banyak sekali. Mereka sok paling membela Palestina, tapi mereka lupa bahwa negara Malaysia adalah buatan British, seperti halnya negara Israel. Dan kaum Melayu Malaysia hingga sekarang tak berani pula merobohkan patung berwajah British yang jadi simbol pahlawan Malaysia. Kaum Melayu Malaysia juga merasa sok paling Islami dan punya slogan Melayu Islam. Tapi mereka lupa menghapus kasino dan perjudian. Malah, pengusaha Melayu pun punya saham di perusahaan arak. Dan mereka juga mengklaim peninggalan Hindu dan Buddha di Indonesia. Itulah keanehan kaum Melayu palsu atau Melayu British di Malaysia. Mereka juga suka teriak serumpan-serumpun dan mengibarkan konsep alam Melayu, tapi di sisi lain mereka juga suka menghina bangsa Indonesia. Semua itu menunjukkan kebingungan kaum Melayu negeri kasino.
Sikap kaum Melayu Malaysia yang aneh itu boleh jadi karena mereka sendiri bingung. Mereka mau menjadi bangsa Malaysia atau bangsa Melayu. Ketika ada Olimpiade, mereka seolah-olah menjadi bangsa Malaysia. Dan atlet Cina pun mereka harapkan dapat medali emas. Tapi dalam sehari-harinya, mereka selalu mengagung-agungkan kemelayuan dan memusuhi kaum Cina. Kepribadian dan identitas kaum Melayu Malaysia tidak sekuat bangsa Indonesia. Mungkin karena mereka tak mampu mengusir penjajah. Melayu negeri kasino juga tidak mampu membentuk satu bangsa dengan satu bahasa. Akibatnya, kaum Melayu negeri kasino selalu bingung mencari identitas dan mencari kebanggaan. Saking bingungnya, pahlawan dari negara lain pun mereka puja. Berikut ini adalah contohnya. Mungkin muslimat pernah dengar, mungkin juga belum pernah dengar. Namanya Laksamana Kumalahayati. Laksamana Kumalahayati. Ini orang Aceh. Dia Laksmana. Dan dalam sejarah naval, sejarah tentera laut sedunia, Laksmana Kumalahayati adalah Laksmana wanita yang pertama di dunia. Maknanya orang barat pun belum pernah lantik Laksmana perempuan. Tetapi di alam Melayu, kita sudah ada Laksmana perempuan. Namanya Kumalahayati. Jadi orang perempuan perlu bangga lah. Sebab inilah Laksmana perempuan yang pertama dalam sejarah Angkatan Laut sedunia. Laksamana Kumalahayati ini. Nama penuh dia Kumalahayati binti Mahmud Shah bin Muhammad Said Shah bin Sultan Salahuddin Shah bin Sultan Ali Mughayyad Shah. Jadi dia ni daripada keturunan Sultan-Sultan Aceh juga. Ya. Kumalahayati ini lahir pada tahun 1585. Dan kita sebut tadi nama-nama pak dia, tok wan dia, apa semua tu semuanya adalah daripada keturunan pahlawan, pendekar dan juga Laksmana Aceh. Dia ni dari kecil lagi dia minat ketenteraan. Ni Kumalahayati ni kasar. Kalau lah ni orang kata tomboy lah kot, no? Hanya bingung mencari pahlawan, kaum Melayu Malaysia juga bingung mencari kebanggaan sejarah atau peradaban di masa lalu. Karena itu, walaupun suka teriak Melayu Islam, mereka pun juga mengklaim Borobudur sebagai peradaban Melayu. Ketika berada di kemuncak kegemilangannya, Sriwijaya telah membina sebuah candi besar yang bernama Borobudur, dan kita semua tahu, mungkin saya tidak perlu panjang lebarkan di situ, tetapi saya nak sebutkan Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Ia terdiri daripada 9 lapis pentas besar dengan 6 yang bawah berbentuk 4 segi dan yang 3 yang di atas berbentuk bundar. Di puncak dan di tengah-tengahnya mandala terdiri sebuah stupa besar yang menyerupai loceng. Teruskan. Ingat, ini di Pulau Jawa. Dia menguasai Jawa pada ketika itu. Dan yang saya nak baca sedikit ialah apa yang telah dicatat di dalam tulisan-tulisan banyak, tapi juga ada di dalam Wikipedia. It is the world's largest Buddhist temple as well as one of the greatest Buddhist monuments in the world. Dalam konteks perbincangan ini, ia adalah cermin yang memantulkan dengan terang pencapaian cemerlang akal budi orang Melayu ketika itu dalam bidang kosmologi, sains, teknologi dan seni. Teruskan, dan saya nak kaitkan ini dengan bahasa. Dari segi bahasa, ya, untuk projek pembinaan monumen tersebut, bahasa itu pastilah telah lengkap dengan istilah-istilah konseptual, teknikal, saintifik dan artistik.
yang perlu dikuasai oleh ribuan orang jurutera, juruteknik, tukang dan seniman yang terlibat. Jadi kalau kita tak yakin lagi bahawa orang Melayu di awal zaman sejarah sudah hebat, saya tak tahu apa lagi yang boleh meyakinkan kita. Itulah kaum Melayu Malaysia yang bingung mencari kebanggaan. Kaum Melayu negeri Kasino semakin merasa menjadi bangsa kerdil karena mereka tak sanggup mematabatkan bahasa Melayu. Mereka pernah mengklaim bahasa Indonesia dengan memberinya label Melayu. Dan tentu saja menjadi tertawaan dunia. Klaim konyol pemimpin Melayu Malaysia berikut ini tentu saja akan dikenang oleh bangsa Indonesia sampai kapanpun. Sejarah menunjukkan penggunaan bahasa Melayu di kawasan alam Melayu atau Malay Archipelago merentas entiti politik yang kini dikenali sebagai Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, sebahagian Thailand, sebahagian Filipina dan beberapa negeri lain di Asia Tenggara seperti Kemboja, Vietnam, Laos dan Myanmar. Malah dengan wujudnya diaspora Malaysia di Sri Lanka, Surinam, Afrika Selatan, Madagaskar, Asia Barat, Eropah dan beberapa bahagian lain dunia, bahasa Melayu berpotensi besar diangkat sebagai salah satu bahasa dunia seperti pada sekitar abad ke-15 hingga abad ke-19 dahulu. Begitulah kebingungan kaum Melayu Malaysia mencari kebanggaan. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.